Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang prima ya, sehingga kita bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran online kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Materi kita kali ini yaitu mengenai advertising atau periklanan, di mana periklanan ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama itu ada periklanan, di mana di dalamnya itu ada pengertian advertising, tujuan, manfaat, sifat-sifat, syarat-syarat, dan juga tipe-tipe dari advertising. Yang kedua ada media iklan, di mana di dalamnya itu ada media cetak, media elektronik, dan juga media iklan luar ruangan. Di sini ada 3, tapi yang akan kita pelajari kali ini hanya periklanan dan juga media iklan saja ya. Tapi yang ketiga itu ada personal selling. Jika kalian ingin mempelajari lebih jauh, silakan baca di buku materi kalian sendiri. Kita masuk ke materi kita ya. Pertama kita masuk ke materi kita yaitu advertising. Pertama itu ada pengertian dari periklanan atau advertising, di mana ahli yang pertama itu mengatakan bahwa periklanan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Ini merupakan pernyataan dari Kotler. Yang kedua, pernyataan dari Wells, di mana periklanan adalah komunikasi non-personal yang dibayar oleh pihak sponsor menggunakan media massa untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Yang ketiga ada dari Reynal Kasali, di mana periklanan itu didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui media. Berbeda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang untuk membeli. Lalu yang terakhir dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau PPPI, di mana periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa, dan ditunjukkan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi intinya dari keempat pengertian dari para ahli, yang pertama itu iklan adalah semua macam penyajian atau komunikasi yang dimana tujuannya itu untuk membujuk orang membeli suatu barang. Siapa sih yang membiayai? Yang membiayainya itu adalah sponsor, kalau enggak bisa disebut pemrakarsa. Lalu bentuknya itu apa? Bentuknya itu komunikasi non-personal, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, pengertian dari periklanan itu adalah suatu bentuk atau sarana komunikasi massa yang bertujuan membujuk audiens atau pembaca agar membeli produk yang ditawarkan. Materi kita selanjutnya itu ada manfaat periklanan. Dengan adanya periklanan, tentunya pasti ada manfaatnya yang dapat kita ambilkan. Jadi yang pertama itu ada sebagai pembuka pintu bagi pembeli. Misalnya nih, kita menjual flashcare yang artisnya itu Agnes Monica gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat untuk sales eksekutif dalam memasarkan produknya, karena misal kita menjual produk flashcare tersebut, maka yang iklannya Agnes Monica itu ya misalnya seperti itu, maka akan lebih mudah dalam memasarkan produknya. Lalu selanjutnya itu ada mempererat hubungan antara penjual dan calon pembeli. Dengan adanya periklanan, maka itu akan memberikan waktu untuk calon pembeli untuk memikirkan kembali pilihannya untuk membeli produk, sehingga dalam rentang waktu tersebut maka akan terjadi peningkatan hubungan antara penjual dan pembeli tersebut.
Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu dengan adanya pengiklanan kita juga dapat meningkatkan atau memberikan variasi produk kepada pelanggan. Jadi dengan adanya pengiklanan kita dapat selangkah lebih maju untuk mengenalkan variasi-variasi dari produk yang kita jual, seperti itu. Selanjutnya ada sifat-sifat periklanan. Jadi menurut Philip Kotler itu sifat periklanan ada 4. Yang pertama yaitu presentasi publik, yaitu merupakan cara komunikasi yang bersifat umum. Jadi misalnya pihak yang melakukan pengiklanan itu mengatakan A, maka semua orang yang menjadi audiens atau menjadi pembaca itu akan menangkap bahwa iklan tersebut berbunyi A, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada daya serap tinggi. Maksudnya apa? Daya serap tinggi memungkinkan penjual untuk mengulang pesannya berkali-kali. Jadi misalnya suatu produk itu mengatakan A dan penjualannya meningkat, maka selanjutnya pihak yang melakukan pengiklanan itu akan mengulang kembali pesan-pesan dengan mengatakan A agar dapat meningkatkan penjualannya. Contohnya seperti Aqua. Jadi pernah Aqua itu mengiklankan bahwa gagal fokus. Pasti kalian juga pernah mendengarkan yang maksudnya gagal fokus. Jadi kalau tidak meminum Aqua maka kalian akan gagal fokus. Contohnya seperti pada saat iklan orang Jepang yang terjebak di lift. Mungkin kalian ingat atau pernah melihat atau pernah melihatnya di YouTube atau di mana. Jadi di situ diceritakan ada seseorang yang tidak minum Aqua itu pada saat terjebak dan dia mengatakan kata Jepang yang seharusnya mereka itu berkomunikasi dengan Jepang. Di situ intinya kalau kamu tidak minum Aqua maka kamu tidak akan fokus atas perintah dari orang lain, seperti itu. Jadi yang ingin ditampilkan di dalam iklan tersebut yaitu kamu harus minum Aqua. Dengan kata gagal fokus di situ periklanan ingin menunjukkan atau menekankan gagal fokus sebagai kata-kata atau pesan berulang yang dapat diulang kembali dari periklanan produk dari Aqua. Selanjutnya ada memperkuat ekspresi. Maksudnya itu iklan untuk menunjukkan kelebihan produk melalui penggunaan media cetak, suara, dan warna. Yang keempat, tidak bersifat pribadi. Maksudnya itu iklan adalah alat membujuk yang bersifat umum, di mana komunikasi yang ada dalam iklan bersifat satu arah dan tidak memaksa. Jadi iklan itu bukan komunikasi, tetapi kita menyampaikan atau pihak yang membuat iklan itu menyampaikan, ini loh produk saya, ini loh kelebihannya, ini loh harganya, atau apapun yang bisa membujuk audiens atau pembaca agar menggunakan produk tersebut. Tetapi di sini di dalam iklan ini itu tidak memaksa mereka untuk membeli, tetapi dengan merayu mereka akan membuat calon pembeli untuk membeli produk mereka. Selanjutnya ada syarat-syarat periklanan yang dimana ini harus ada di dalam suatu iklan ya. Jadi yang pertama ada pilihan kata yang digunakan harus tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua ada ungkapan dan majas yang digunakan harus memikat dan sugestif. Yang ketiga ada disusun secara singkat
dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Jadi dengan iklan itu tidak boleh berlembar-lembar atau berkalimat-kalimat, tetapi dengan kalimat yang singkat tetapi menjelaskan inti dari apa yang ingin disampaikan di dalam iklan tersebut. Selanjutnya ada iklan harus dibuat dengan singkat dan jelas. Ini sambungan dari yang tadi. Jadi iklan itu tidak boleh seperti paragraf, banyak kalimatnya tetapi intinya sebenarnya A, seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin mengatakan A, maka katakan dengan singkat dan juga jelas, seperti itu ya. Selanjutnya ada tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. Selanjutnya ada iklan itu harus dibuat secara objektif dan jujur. Jadi misalkan iklannya itu misal ini adalah rasa keju, maka di iklannya itu tidak boleh mengatakan rasa coklat. Jadi kan antara iklan dengan kenyataan itu berbeda jauh, jadi tidak boleh seperti itu. Maka misal mengatakan kejunya enak sekali gitu kan, berarti produk yang sebenarnya pun harus rasanya itu keju, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada menarik perhatian banyak orang. Jadi dengan seperti tadi kalimatnya singkat, jelas, kata-katanya memikat, menarik, sopan dan sebagainya, itu diharapkan iklannya itu dapat menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya ada tipe-tipe periklanan. Yang pertama itu price advertising, di mana periklanan yang menonjolkan harga menarik. Contohnya misal diskon 30% untuk pembelian di atas 100.000, misalnya seperti itu. Itu yang disebut periklanan dengan menonjolkan harga yang menarik ya. Yang kedua ada brand advertising, di mana periklanan yang menonjolkan nama brand. Misalnya di sini ada Coca-Cola Science 1885, maka dengan menonjolkan tahunnya tersebut, maka itu juga akan meningkatkan brand itu sudah lama gitu loh ya. Yang ketiga ada quality advertising, di mana periklanan yang menciptakan kesan produk memiliki mutu yang tinggi. Contohnya belilah motor Vario, maka kamu akan lebih cepat lagi untuk sampai ke tempat tujuanmu, misalnya 2 kali lipat lebih cepat, misal seperti itu. Maka itu yang disebut menciptakan kesan bahwa produk tersebut itu memiliki mutu yang tinggi. Selanjutnya ada produk advertising, di mana periklanan yang menonjolkan manfaat dari memakai suatu produk. Misalnya nih, kalian buat cewek-cewek ya, biasanya kan pakai masker wajah, jadi pakailah produk A, maka kalian akan merasakan kulit yang lebih cerah, lebih halus dan sebagainya. Itu iklan-iklan yang ingin menonjolkan manfaat-manfaat dari suatu produk yang diiklankan. Selanjutnya ada prestige advertising, di mana periklanan yang berusaha memberikan fashion atas barang yang diiklankan dan mendorong masyarakat untuk menganggap barang tersebut dengan kekayaan dan kedudukan. Contohnya itu ada dari produknya Rolex. Siapa yang tahu apa itu Rolex? Jadi itu merupakan perusahaan yang dimana barang-barangnya itu dianggap barang-barang mewah, dimana dengan kamu memiliki barang tersebut, maka kamu akan dianggap sebagai orang yang kaya dan memiliki fashion, seperti itu. Jadi mereka itu menampilkan iklan-iklan yang dimana dengan kamu menggunakan barang ini, maka kamu elegan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada institutional advertising, di mana periklanan yang menonjolkan nama perusahaan.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau belum? Silakan nanti di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai media iklan. Media iklan itu ada 3 ya. Yang pertama itu mengenai media cetak, di mana media cetak ini adalah media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Jadi kalau media cetak pasti proses percetakan. Jadi intinya gitu ya. Cetak percetakan gitu ya. Contohnya ada surat kabar, tabloid, majalah, brosur, pamflet, poster, dan stiker. Selanjutnya ada media elektronik, di mana media elektronik ini adalah media iklan yang proses kerjanya didasari oleh prinsip elektronik dan elektromagnetik. Di sini ada 4. Yang pertama ada internet. Iklan-iklannya itu biasanya melalui website, sponsorship, dan email advertising. Juga ada hal lain ya. Yang kedua ada radio. Radio ini biasanya ada ad-lib atau iklan itu disampaikan oleh penyiar, biasanya kurang lebih 1 menit. Lalu ada spot, di mana iklan itu berupa rekaman dan durasinya itu antara 15-60 detik. Lalu yang ketiga itu ada sponsor program, di mana penyiar radio memberikan waktu khusus kepada sponsor yang mensponsori acara radio tersebut untuk menyampaikan pesan atau mengiklankan produknya. Selanjutnya ada iklan film, di mana iklan yang ditampilkan sebelum film diputar. Nah, di sini siapa yang pernah ke bioskop? Kalau kalian pernah ke bioskop, kalian mungkin pernah melihat ada beberapa film-film kayak cuplikan film dari film lain yang bukan merupakan film yang ingin kalian tonton ya. Nah, itu yang disebut sebagai property endorsement atau live action, yaitu iklan film lain yang diputar sebelum iklan intinya itu ditayangkan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, ini paling banyak, itu ada di televisi. Pasti kalian sering kan melihat iklan-iklan di televisi. Seperti ini yang paling sering muncul di televisi ya. Yang pertama itu ada live action, dimana di sini itu maksudnya video klip iklan yang melibatkan gambar, suara, dan gerak secara bersamaan. Yang kedua ada backdrop, yaitu iklan yang menampilkan pesan iklan pada layar belakang secara acara yang diadakan. Misalnya nih, kalau kalian pernah melihat sepak bola, biasanya gambar orang yang sedang mengomentari sepak bola itu akan mengecil, dan di pinggirannya atau di pinggiran orang itu ada seperti iklan yang menampilkan iklan seperti biasa gitu. Itu yang dinamakan backdrop. Selanjutnya ada credit title, di mana iklan yang ditampilkan pada bagian akhir ketika acaranya selesai. Misalnya ada acara dangdut akademi gitu kan. Lah, biasanya kalau di akhirnya itu akan dituliskan iklan-iklan yang menjadikan sponsor dari acara tersebut. Selanjutnya ada ad-lib, di mana iklan yang disampaikan langsung oleh penyiar. Misalnya sering kan kalian dengar luwak white coffee, seperti itu misal. Lah, itu adalah iklan yang disampaikan oleh penyiar dari televisi tersebut. Yang selanjutnya ada promo ID, di mana iklan yang dilakukan oleh pihak televisi untuk mempromosikan acara-acaranya. Misalnya RCTI mengatakan jangan lupa saksikan ulang tahun RCTI yang ke berapa
pada hari apa, jam berapa, misal seperti itu. Itu yang dinamakan pihak televisi mengiklankan acara-acaranya agar penonton itu bisa bergabung atau bisa menonton acara dari televisi tersebut. Seperti itu ya. Kalau selanjutnya itu masih banyak lagi sih sebenarnya. Kalian bisa baca di buku kalian sendiri ya. Ini cuma beberapa yang biasanya muncul di televisi sih. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada media iklan luar ruangan. Di sini yang pertama itu iklan outdoor standar. Itu ada iklan biasanya berupa baliho. Baliho ini berupa tanda elektronik yang menggabungkan gerak, warna, dan juga gambar bercahaya. Selanjutnya ada iklan transit, di mana biasanya iklan-iklan ini terpampang di bus, taksi, terminal, stasiun, dan sebagainya. Maaf ya. Selanjutnya ada billboard, yaitu iklan luar yang berbentuk seperti poster tetapi memiliki ukuran yang sangat besar. Yang terakhir ada display, yaitu iklan-iklan yang terdapat pada layar-layar di luar ruangan. Udah selesai nih materi kita kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau penjelasan ibu kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa WA ke saya juga bisa. Dan nanti ada tugas ya buat kalian. Intinya dari pembelajaran kita kali ini, yang namanya periklanan itu sangat penting, baik itu untuk calon pembeli maupun dari pihak yang mengiklankan, di mana dari pihak konsumen itu mereka dapat informasi terlebih dahulu dari produk yang ingin mereka beli, sedangkan dari pihak yang mengiklankan mereka itu bisa lebih banyak lagi mendapatkan pembeli atau konsumen, seperti itu ya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangannya ya pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.